Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, opa-opa, oma-oma, anggota PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama edisi tanggal 5 Desember 2024. Perkenalkan, nama saya Yuliana Paulina Wisan, anggota PKLU GPIB Jemaat Menara Iman, Jakarta Timur. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan melewati malam, dan kami bangun dengan sehat sukacita karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur akan kesempatan turut dalam acara PKLU untuk membaca firman bersama dan renungan dari Sabda Bina Umat. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memahami firman yang kami baca, sehingga kami dibuat memahami firman yang kami baca, sehingga kami dikuatkan untuk melaksanakannya di kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah salah dan dosa kami, Bapa, agar kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Dengar dan sambut doa kami, Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus dosa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 14 yang bunyinya demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan atas tubuhmu, kamu akan hidup.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekian pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca renungan firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14 yang diberi judul Hiduplah dalam pimpinan Roh Allah, dan natsnya semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dari ayat 14. YOLO akronim untuk You Only Love Once, yang berarti kamu hanya hidup sekali. Slogan ini cenderung diarahkan untuk gaya hidup yang mengutamakan kesenangan diri atau mencari kepuasan sesaat tanpa berpikir panjang tentang risiko yang harus dihadapi ke depan. Mereka yang menganut prinsip ini berpikir karena hidup hanya sekali, maka gunakan setiap kesempatan yang ada atau jangan sia-siakan peluang yang datang dalam hidupmu. Pemaknaan YOLO yang tidak utuh dapat mendorong orang bersikap impulsif, yaitu spontan tanpa pertimbangan. YOLO bisa membuat orang merespon sesuatu dengan cepat tanpa berpikir panjang. Karena hidup hanya sekali, maka jangan sia-siakan kesempatan risiko belakangan. Mumpung diskon besar, beli saja, urusan uang gampang. Mumpung masih ada jabatan, manfaatkan risiko belakangan. Mumpung masih bisa makan, puas-puaslah, penyakit jangan dipikir. Dan masih banyak aji mumpung lain karena penerapan YOLO. Pemahaman dari pemaknaan YOLO secara tepat akan membuat orang lebih optimal dan bertanggung jawab. Hidup hanya sekali, jadi jangan menyia-nyiakannya. Berpikirlah dengan baik. Buatlah perencanaan yang terstruktur. Latih kesabaran diri untuk menunda kepuasan dan belajar untuk menahan diri. Kesadaran yang tepat tentang YOLO membuat orang merasa perlu hidup dipimpin oleh Roh Allah. Bacaan kita mengatakan orang yang menerima keselamatan dalam hidup mempunyai kewajiban, tetapi bukan kewajiban kepada daging, bukan kewajiban untuk memuaskan keinginan diri atau keinginan daging, tetapi kewajiban untuk menjadi anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan menggunakan waktunya, potensi dirinya, mampu mengendalikan diri, tidak aji mumpung, dan sebagainya. Karena You Only Love Once atau YOLO, maka gunakan kesempatan yang ada dengan hidup sebagai anak Allah dalam ketuntunan Roh Allah. Demikianlah pembacaan renungan dari Sabda Umat yang terbit tanggal 5 Desember tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah membaca firman-Mu. Ampuni kami Tuhan akan kondisi kehidupan yang tidak berkenan, yang hanya bersandar pada pengertian sendiri. Tetapi tuntunlah kami Tuhan, agar selalu setia kepadamu, berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, agar kami tidak tersesat. Roh Kudus kiranya menuntun kami untuk bertanggung jawab dalam setiap langkah hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus pelayanan PKLU di jemaat, Dewan Pengawas Pengurus PKLU Sinode, dan fungsionaris Majelis Sinode, agar program kerja dan pelayanannya dapat mencapai sasarannya, sehingga banyak jiwa terpanggil untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian Bapak Ibu Opa Oma, sahabat PKLU. Sampai di sini penyampaian kita. Sampai di sini perjumpaan kita di acara kita sekalian. Selamat memasuki Minggu Advent pertama. Immanuel, Tuhan beserta kita.